Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rivi Channel. Hari ini kita akan membahas soal-soal fisika tingkat SMP pada materi pesawat sederhana, tekanan, getaran, dan gelombang. Nah, kita langsung saja. Jadi soal-soal yang saya berikan di sini akan saya bahas itu biasanya soal-soal yang sering keluar di UTBK, ulangan harian, ujian semester, ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru fisika. Oke, kita langsung saja. Saya menggunakan produk dari Wacom One sebagai media untuk menjelaskan pembahasan soal ini. Oke, pada soal nomor 1 kita lihat, sudah terlihat di layar seluruhnya. Seorang kuli ingin memindahkan kotak ke atas truk dengan berat 500 Newton dengan menggunakan bidang miring seperti gambar di bawah. Bila tinggi truk 1,5 meter, berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak? Oke, kita ingat kalau pada bidang miring itu persamaannya adalah W per F sama dengan S per H ini persamaan utamanya. Kalau kita ilustrasikan gambar tersebut, ini jadi seperti ini. Ini 3 meter, ini 1,5 meter. Ini adalah S, ini adalah H. Nah, kita langsung saja yang ditanya, sedangkan di sini diketahui 500 Newton itu ini adalah berat W. Nah, jadi kita dari sini kita dapat peroleh kita langsung 500 per F, S-nya adalah 3 dibagi 1,5. Jadi 500 per F sama dengan 2. Jadi F sama dengan 500 dibagi 2 adalah 250 Newton. Itu ya. Jadi besar gaya F-nya adalah 250 Newton. Artinya itu dengan bidang miring meringankan beban pekerjaan kita, gitu. Oke, kita lanjut pada nomor 2, jawabannya 250 Newton, yang B. Nah, nomor 2 ini adalah mengenai lengan beban, lengan kuasa. Kita harus ingat dulu konsepnya, saya ingatkan kembali. Persamaan yang digunakan adalah W kali lengan beban sama dengan F atau gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Ini yang biasa digunakan. Nah, di sini adalah diketahui pada gambar bebannya 800 Newton. Nah, kita harus tahu dulu nih gaya kuasanya berapa sebelum kita menjawab soal ini. Kita harus cari dulu. Berarti 800 kali 40. Ini lengan beban. Ini lengan kuasa. Nah, berarti F kali 160. F-nya berapa? Yaitu ini dikali 32.000 dibagi 160. Maka F-nya adalah 200 Newton. Nah, ini berarti sini 200 Newton. Baru kita baca soalnya. Jika titik tumpu ini digeser 10 cm mendekati beban. 10 cm mendekati beban. Agar tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah, nah ini. Yang harus dilakukan ini kita bisa cek satu-satu. Berarti kondisi sekarang, kondisi kedua, kondisi saat ini itu lengan bebannya itu menjadi karena titik tumpu digeser mendekati beban 10 cm, maka W kali LB-nya sama F kali
LK itu adalah 800 dikali 30. Kenapa 30? Karena titik tumpunya digeser 10 cm mendekati beban. Maka ya di sini 2000, 24.000. Nah, intinya dalam kondisi lengan beban lengan kuasa sebelah kiri, ruas kiri dengan ruas kanan itu harus seimbang. Kita cek satu persatu. Yang A, mengurangi kuasa 10 Newton. Kalau kuasanya kita kurangi 10 Newton, maka jadi 190 dikali 160. Itu tidak sama dengan 24.000, maka ini salah. Yang kedua, menambah kuasa agar menjadi 200 Newton. Kuasanya ditambah 200, jadi 400 atau 160. Ini juga tidak seimbang. Itu ya. Kemudian menggeser kuasa mendekati titik tumpu. Ini digeser 50 cm mendekati titik tumpu. Jadi kondisi saat ini itu, ini gini, ini beban, ini titik tumpu. Nah, kuasanya digeser, ini jaraknya 30 cm. Ini kondisi saat ini kuasa itu jadi 170. Ya kan? Kan totalnya 2 meter jadi 170. Nah, pada saat ini dikatakan titik tumpu digeser 50 cm. Mendekati titik kuasa digeser 50 cm mendekati titik tumpu, maka jadi 30. Kemudian lengan kuasa menjadi 120. 120 dikali 200 berapa? Dikali 200. Hasilnya adalah 24.000. Jadi sama hasilnya, maka jawabannya adalah yang C. Karena jadi W kali LB, jadi lengan kuasa 200 dikali lengan kuasanya itu kan dari 170 tadi nih, karena digeser, kemudian digeser lagi 50 cm, maka menjadi 120. Nah, kondisi ruas kiri dengan ruas kanan seimbang, maka dikatakan jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjutkan. Pada soal nomor 3, ini sama dengan soal nomor 2. Jadi, kalau soal-soal lengan beban lengan kuasa, itu akan sedikit sama konsep teorinya. Di sini itu si A beratnya 800. Ini sebagai beban W. Kemudian, pada pemain B beratnya ini 400 Newton. Ini berjarak titik P ke titik Q itu 2 meter, tapi dari Q ke orang A itu adalah 1 meter. Jika pemain A berjalan sampai P, maka agar papan tetap seimbang pemain B harus bergeser jauh. Nah, ini yang ditanya. Artinya, dari kondisi ini kita harus tahu jarak lengan kuasa awal ini berapa. Maka kita sudah peroleh W kali LB sama dengan F dikali LK. Berarti ini 800. Dengan beban di sini itu adalah 1 meter. F-nya 400 dikali LK. Maka 800 sama dengan 400 LK. Lengan kuasanya adalah 2 meter. Berarti ini jaraknya 2 meter. Nah, kemudian kondisinya adalah jika pemain A berjalan sampai P, maka lengan bebannya itu akan berubah menjadi 2. Karena kondisi orang itu jadi di sini. Di sini titik P, maka jarak lengan bebannya itu menjadi 2 meter. W kali LB F dikali LK. W-nya jadi 800 kali 2 sama dengan 400. Ini 1600. Maka 400 kali berapa? 1600. Kita cek. 1 meter mendekati titik tumpu. Maka jarak LK jadi 1. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin.
2 meter menjauhi titik tumpu, maka yang tadinya 2, dia tambah sini lagi 2 meter. 2 meter, maka total jarak lengan kuasa 4 meter. 4, maka jawabannya adalah, nah, trigono sama. Jadi jawaban yang benar adalah ini. 2 meter menjauhi titik tumpu dari posisi semula. Nah, itu ya, bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan pada soal berikutnya. Wah, ini lagi-lagi lengan kuasa, lengan beban. Jadi soal itu seperti ini. Mungkin bisa dipahami lagi. Ingat rumus konsep utamanya adalah W kali LB sama dengan F dikali lengan kuasa. Ini harus dipahami untuk lengan beban, lengan kuasa. Jika titik P ke Q itu 40 cm, kemudian jika titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, maka ini titik tumpunya bergeser 10 cm. 10 cm mendekati beban. Kemudian agar tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah, nah ini berapa? Jadi kondisinya W-nya itu tetap 300 kali. Jadi lengan kuasanya itu yang tadinya 40 nambah 10. Karena apa? Karena titik tumpu digeser menjauhi, maka dikali 50. Dan F-nya adalah 75. Maka lengan kuasanya berapa? Ini kan berarti berapa ini? 15.000. 75 dikali LK. Maka LK-nya adalah berapa? Biar 15.000 adalah 200 Newton atau ya betul nggak 200 Newton ya. Ya LK-nya ada 200 cm. Ini yang agar dia tetap seimbang. Nah, kita lihat keadaan awalnya dulu. Keadaan awalnya itu kan jarak dari sini ke sini itu berapa gitu. Ini kita cari dulu. Nah, biar dia seimbang, maka posisi kuasa itu digeser 50 cm menjauhi penumpu. Jadi ada kondisi awal itu kan W kali LB sama dengan F dikali LK. Kondisi awal ya, 300 kali 40. F-nya 75 kali LK. Ini adalah berapa? 4 kali 3, 1200, 12.075 LK. Nah, LK-nya berapa ini? 12.000 dibagi 75. 12.000 dibagi 75 itu adalah sekitar 160 cm. Oke, 160 cm. Ini kondisi lengan kuasanya. Tetapi ketika penumpunya itu digeser ke sini, itu kan otomatis lengan kuasa itu menjadi 150 cm karena bergeser. Nah, agar 150 menjadi 200, maka yang posisi kuasa digeser adalah 50 cm menjauhi penumpu agar antara ruas kiri
lengan beban dengan lengan kuasa itu adalah seimbang. Oke, kemudian pada soal nomor 5, ini pada bidang miring lagi, yang ditanya adalah keuntungan mekanisnya yang sama. Pada bidang miring, keuntungan mekanis itu bisa dihitung menggunakan persamaan W per F atau S per H, tergantung apa yang diketahui. Nah, pada keuntungan gambar nomor 1, ini kan yang diketahui adalah jaraknya S sama H, maka pada nomor 1 itu S-nya itu ini H-nya 3,2 meter itu 3.320 dibagi 80 itu adalah 4. Pada gambar nomor 2 itu 240 ini dibagi 60 itu adalah 4 juga. Pada gambar nomor 3 ini S-nya adalah 2 meter 200 cm dibagi 60 cm itu sekitar 3,33. Pada gambar nomor 4 ininya adalah 3 meter 300 dibagi 120 itu sekitar 2,5. Jadi yang keuntungan mekanisme sama adalah nomor 1 dan 2, maka jawabannya adalah yang A. Itu ya cara menghitung keuntungan mekanis. Kemudian pada soal nomor 6, ini kembali lengan beban lengan kuasa. Perhatikan gambar, jika beban A itu adalah beratnya 900 Newton. Jarak AB, jarak BC, jarak CD, jarak DE adalah sama. Besar kuasa, berarti F di sini itu berapa? Agar seimbang. Maka untuk menghitungnya adalah sama kayak tadi, W kali lengan beban sama dengan F dikali lengan kuasa. W di sini 900. Kali lengan beban itu adalah AB. Nah, berarti F-nya adalah yang ditanya dikali LK-nya. LK-nya itu berapa? 3 kali AB kan? Benar nggak 3 kali AB? BC, CD, DE kan 3 kali panjang AB. Ini AB saya coret 900 sama dengan 3F. F-nya adalah 900 dibagi 3. F-nya adalah 300 Newton. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan pada soal selanjutnya. Nah, kembali yang ditanya adalah keuntungan mekanis. Bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis sama besar, gitu kan. Keuntungan mekanisnya yang sama besar itu yang bagaimana? Tadi kan kita hitung tuh. Cara menghitungnya adalah keuntungan mekanis adalah S per H. Ini adalah S, ini adalah H. Oke, yang pertama pada gambar pertama itu keuntungan mekanisnya adalah 3/1, maka 3. Pada gambar kedua, keuntungan mekanisnya adalah 4/1 adalah 4. Pada gambar nomor 3, keuntungan mekanisnya adalah 3 dibagi 1,5 adalah 2. Pada gambar nomor 4, keuntungan mekanisnya adalah 4,5 dibagi 1,5 adalah 3. Maka yang benar adalah yang sama dan nomor 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan kembali.
Kita lanjutkan kembali, ini masuk kepada materi tekanan hidrostatis. Benda X dan Y berada di dalam minyak bermassa jenis 800 kg per meter kubik. Tekanan hidrostatis benda X 16.000, benda Y 20.000. Selisih kedalaman antara X dan Y itu berapa? Nah, kita cari dulu selisihnya. Kita cari tekanan benda X. Tx adalah Rho kali G kali H. Kita cari ketinggiannya. Tx-nya itu berapa? 16.000. Rho-nya 800 kali 10 kali H. Nolnya coret, jadi 16 sama dengan 8H. H-nya adalah 2 meter. Kemudian pada PY, Rho kali G kali H itu dapat 20.000. Rho-nya adalah 800, massa jenisnya kali G-nya 10, kali H-nya. Ini coret nolnya. Jadi 20 sama dengan 8H. H-nya berapa? 2,5. Ini HX, ini HY. Berarti selisihnya berapa? Deltanya itu HY dikurang HX adalah 2,5 kurang 2 adalah 0,5 meter. Jadi selisih kedalamannya adalah 0,5 meter. Yang D jawabannya. Oke, kita lihat kembali nomor 9. Benda A dan B berada dalam bejana berisi zat cair seperti gambar. Massa jenis zat cair benda A dan B yang memungkinkan adalah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari gambar, massa jenis benda B itu dia tenggelam, maka lebih besar dibanding massa jenis zat cair. Dan zat cair dan benda itu mengapung, maka bisa dikatakan massa jenis benda zat cair itu lebih besar dibanding massa jenis A. Kita lihat yang paling besar dulu aja, massa jenis benda B-nya ini. Kalau kita lihat yang ini 8,4, benda B dia tenggelam, benda zat cair, tapi yang benda A-nya lebih besar dari air, itu nggak mungkin, salah. Kita lihat lagi yang paling besar, ini 2,7 benda B. Kemudian airnya 1, benar dia tenggelam. Kemudian benda A-nya mengapung karena lebih ringan, maka jawabannya yang. Jadi prinsipnya itu ya, kalau dia massa jenis zat cair lebih besar maka daripada benda, maka benda mengapung. Tapi kalau massa jenis benda yang lebih besar dibanding benda zat cair, maka benda itu tenggelam. Kayak ini. Oke, kita perhatikan lagi nomor 10. Ini tekanan. Tekanan itu di sini sajikan ada beberapa gambar. Tekanan yang paling kecil pada gambar yang mana gitu kan. Simpel cara mengerjakannya. Rumus tekanan adalah P sama dengan F per A. Itu gaya persatuan luas, atau bisa dikatakan tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya, luas permukaannya semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Tapi kalau luas permukaan semakin kecil, tekanannya makin besar. Nah, kita hitung aja di sini luas permukaan yang benda A. Ini luas permukaannya berapa? Panjang kali lebar, 2 kali 2, 4 cm persegi. Yang ini 12 cm persegi. Yang ini 16 cm persegi. Yang ini 9 cm persegi. Yang ditanya yang memiliki tekanan paling kecil, maka yang paling besar luas permukaannya adalah yang C. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan kembali pada soal selanjutnya. Ini kembali. Balok yang memberikan tekanan pada lantai yang sama. Memberikan tekanan pada lantai yang sama. Kita cek satu persatu. Pada gambar nomor 1. P adalah F per A.
Di sini kita katakan kita nggak usah kita ubah samakan satuan ya, langsung saja kita bisa lihat. Ini artinya 500 kg. 500 kg itu kan massa. Kalau dikali dengan gravitasi, massa kali gravitasi dibagi A. Berarti kan 500 kali 10 dibagi A-nya itu panjang kali lebar 15 kali 5. Nah, itu kita dapat saya pakai kalkulator. 5.000 dibagi 15 kali 5 itu 5, 2, 75 ya. 10 itu diperoleh sekitar 6067. Pada gambar nomor 2 kita langsung aja. P-nya adalah 1500 ya kan. 150 dikali 10 dibagi luas permukaannya itu 5 kali 5 atau 25. Berarti ini kita dapat 1500 dibagi 25 itu 60. Yang gambar ketiga, yang ini P-nya 700 dibagi luas permukaannya 5 dikali 25. 7.000 ya deh ya. Berarti 7.000 dibagi 125. 56. Ada gambar nomor 4. Itu berarti P sama dengan 1000 berarti 10.000 dibagi panjang kali lebar 150. Jadi dapat diperoleh hasil tekanannya adalah 10.000 dibagi 150. Nah, jadi jawabannya sama adalah gambar nomor 1 dengan nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan 4. Tuh cara menentukan tekanannya. Kemudian pada nomor 12. Perhatikan gambar. Jika posisi benda seperti terlihat pada gambar, maka perkiraan besar massa jenisnya adalah pada gambar nomor 1, yang benda tercelup dengan yang tidak tercelup itu seimbang, maka dikatakan benda nomor 1 itu ini 500, kalau jarak 1000 maka di setengahnya. Berarti antara A dengan D. Kita lihat A dengan D. Maka yang B ini udah pasti salah. Kemudian benda nomor 2 itu yang tercelupnya lebih besar, maka pasti lebih berat ya. Lebih berat. Maka kita lihat hampir sama, berarti ini sama. Yang menentukan benda ketiga yang tercelup sedikit gitu, yang tercelup sedikit. Kalau dia tercelup sedikit maka maksudnya lebih agak ringan, maka yang ini. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian pada nomor 13, perhatikan gambar telur dalam larutan berikut. Jika dalam larutan tersebut ditambahkan garam, maka mungkin ini sebuah percobaan yang pernah dilakukan. Kalau kita menggunakan air tawar, kita celupkan telur, maka telur itu akan tenggelam. Tapi ketika kita tambahkan garam, itu makin lama makin melayang. Kemudian kalau garam ditambah makin pekat, maka dia akan mengapung. Artinya massa jenis larutan bertambah atau berkurang. Seperti itu ya, artinya bertambah, maka posisi telur naik, massa jenisnya bertambah. Itu ya konsepnya. Oke, kemudian pada nomor 14 ini kita bicara tentang hukum tekanan hidrolik U ya. Nah, hidrolik U ditanya adalah berat balok pada tabung kecil adalah, nah kan kita pernah ingat nih kalau persamaannya F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Ini kita anggap di sini adalah F1, sini adalah F2, ini adalah A1, ini A2. Yang ditanya ada F1-nya atau yang di X ini berapa. F1 per A1-nya 5 cm per 5, F2-nya 500, A2-nya 100. Ini coret-coret, berarti F1 sama dengan 5 dikali 5 adalah 25 Newton. Jawabannya yang B. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 15. Pada soal nomor 15, jika ke dalam wadah tersebut ditambahkan garam dapur, yang terjadi adalah, nah ini, larutan gula, kalau itu ditambahkan garam, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah massa jenis cairan tersebut semakin bertambah atau semakin pekat. Ketika dia makin bertambah, maka dia akan menimbulkan gaya angkat ke atas semakin besar. Maka benda tersebut akan kedorong ke atas sehingga dia akan mengapung dan volume benda tercelupnya itu semakin kecil. Maka bisa dikatakan jawabannya adalah yang C. Nomor 16, ini soal konsep lagi. Telur terapung pada permukaan kecap. Jika ke dalam kecap ditambahkan air tawar, posisi telur akan, ya kecap itu massa jenisnya pekat gitu kan, atau besar. Kemudian ditambahkan air diencerkan, otomatis massa jenisnya berkurang, maka telur itu akan turun karena gaya ke atas terhadap telur berkurang. Itu ya konsepnya. Oke, nomor 17 kita masuk ke tentang getaran dan gelombang. Nah, pada getaran dan gelombang, nah kita perhatikan di sini. Ini harus dipahami. Seorang peneliti mengamati dan mencatat data pergerakan gelombang pada permukaan laut. Didapat data dalam waktu 10 detik. Ini adalah waktu T. Terjadi gelombang, terjadi 4 gelombang, makanya jumlah gelombangnya M. Jika jarak antara puncak gelombang pertama dengan gelombang kedua itu sejauh 10 meter, maka cepat lambatnya berapa? V-nya berapa? Yang diketahui di sini adalah T itu 10, M-nya adalah 4, jarak puncak gelombang ini 10 meter. Nah, ini kan terjadi satu gelombang kan dari puncak ke puncak, maka ini disebut namanya adalah lambda atau panjang gelombangnya adalah 10 meter. Nah, berarti yang ditanya adalah cepat lambatnya berapa V-nya. Nah, kita jawab V itu kan adalah frekuensi dikali lambda atau lambda dibagi periode, sama aja. Misalnya kita menggunakan frekuensi. Jadi dari data ini kita dapat frekuensinya. Frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu. Berarti jumlah getaran adalah 4 dibagi 10 adalah 0,4 Hz. Kita masuk ke sini, V adalah 0,4 dikali panjang gelombang 10, maka V-nya adalah 4 meter per second. Jawabannya yang C. Dari sini bisa juga kita cari periode T adalah T per N. Itu adalah 10 dibagi 4, 2,5. Ini kalau kita pakai rumus ini, lambdanya adalah 10 dibagi 2,5. Hasil sama 4 meter per second. Sama aja caranya. Kemudian pada soal selanjutnya, nomor 18, seorang pengamat mencatat naik turunnya gabus pada permukaan air yang bergelombang. Dalam waktu 20 detik terjadi naik turun 5 kali. Ya kan?
naik turun 5 kali. Ya. Naik turun 5 kali ada 5 gelombang. Jika untuk menempuh jarak 20 meter memerlukan waktu 4 detik, panjang gelombang pada permukaan adalah, ini sama, yang ditanya adalah panjang gelombangnya. Dari soal itu kita ketahui ini adalah waktu, ini adalah jumlah getaran, ini adalah kecepatan, ini adalah waktu. Nah, dari data T 20 detik dengan jumlah getaran itu 5, ini kita dapat data adalah, kita pakai frekuensi yaitu N per T adalah 5 dibagi 20, itu dapat seperempat atau 0,25 Hz. Dari data kecepatan V 20, dari data yang kedua, jaraknya itu adalah 20 meter, waktunya 4 detik. Sini kita dapat V adalah S per T, yaitu 20 dibagi 4, maka adalah 5 sekon. Nah, maka persamaan cepat lambat gelombang V adalah, nah kita kan sudah punya datanya ya, V per F. V-nya adalah 5 dibagi 0,25 adalah jawabannya jadi 20 meter. Jawabannya yang D. Itu. Kita lanjutkan pada soal nomor 19. Pada soal nomor 19, jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B 8 second, cepat lambat gelombangnya berapa? Dari A ke B ini ada berapa gelombang gitu kan? Ini dari sini itu 1 gelombang. Dari sini ke sini 1 gelombang. Jadi ada 2 lambda, ya kan? Ada 2 gelombang. Sedangkan jarak ini adalah setengah gelombang. Nah, jadi kita cari dulu jaraknya. Dari sini kita ketahui waktu yang dibutuhkan dari A ke B itu 8 sekon. Dari A ke B jumlah getarannya adalah 2, maka dari sini kita dapat data frekuensi adalah N per T, yaitu 2 per 8 atau 0,25 Hz. Nah, kemudian kita cari lagi seperti tadi, untuk mengetahui cepat lambat gelombangnya, V adalah frekuensi dikali lambda. Frekuensi 0,25. Lambdanya berapa? Lambdanya 8. Kenapa 8? Padahal diketahui di soal 4. 4 ini untuk setengah gelombang. Maka kalau dari A sampai sini, itu sini juga 4. Maka di total adalah 8. Maka panjang gelombang, satu panjang gelombang adalah 8. Maka kita dapat peroleh adalah 8 dikali 0,25 atau 8 dikali seperempat adalah 2 meter per second. Jawabannya yang A. Kemudian pada nomor 20, waktu yang diperlukan dari A, B, C, B, A adalah 2 detik. 2 detik berarti A, B, C, B, A itu ada 1 getaran. Dari titik A ke titik A itu 1 getaran. Maka jumlah getarannya 1, waktunya 2. Maka dari sini dapat frekuensinya adalah N per T, yaitu 1 per 2 Hz atau 0,5 Hz. Maka ini udah pasti salah, ya kan? Ini tanya frekuensi dan amplitudo. Jarak A ke C itu 6 cm.
ya kan? Yang namanya amplitudo adalah jarak A ke B, ini adalah amplitudo. Maka amplitudo adalah setengah dari AC, yaitu A-nya adalah setengah dikali 6, 3 cm amplitudonya, maka jawabannya adalah yang A. Kemudian pada soal nomor 21, jika gelombang merambat dengan kecepatan 2 meter second, panjang gelombang tersebut berapa? Jika diketahui V-nya 2 meter per second. Kemudian pada gambar itu diketahui apa? Panjang gelombang. Ini kan panjang 1,5 gelombang ya. Kalau panjang 1 gelombang itu ini. Kalau ini adalah dibagi rata 40-40, maka panjang 1 gelombang 80 cm atau 0,8 meter. Ini lambdanya adalah 0,8 meter. Nah, maka V-nya berapa? Misalkan V-nya adalah lambda dibagi dengan periode. Untuk mencari periodenya. Berarti periode adalah lambda dibagi kecepatan, maaf. Ini kecepatan 0,8 dibagi 2, 0,4 sekon. Jawabannya adalah yang A. Oke, soal terakhir nomor 22. Urutan frekuensi bandul dari terbesar ke terkecil. Jadi kalau kita lihat antara hubungan frekuensi dengan panjang tali, itu semakin panjang talinya, maka frekuensinya itu semakin besar, kan? Semakin besar, maka hubungannya berbanding lurus. Nah, ini kita lihat aja yang panjang tali besar itu yang frekuensi besar, maka urutannya dari terbesar ke kecil 3, kemudian 1, 2, 4, maka jawabannya adalah B, 3, 1, 2, 4. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pembahasan soal-soal tentang pesawat sederhana, tekanan, getaran, dan gelombang. Semoga pembahasan soal ini dapat bermanfaat untuk latihan kita. Kemudian jika ada koreksi atau kesalahan, boleh tulis di kolom komentar di YouTube. Jika ada pertanyaan ataupun request soal, bisa juga menghubungi email yang ada atau menuliskan di kolom chat. Terima kasih untuk seluruhnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi seperti ini. Kita bertemu pada pembahasan soal lainnya, karena masih banyak soal pembahasan soal lainnya. Terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.